Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Tahirkan tubuh, jiwa dan roh kami dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu. Bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu setiap saat. Saat ini Engkau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah, melimpah dalam kehidupan hamba-Mu, melimpah dalam setiap pribadi kekasih-kekasih-Mu yang berkumpul di hadapan-Mu, yang dalam penggenapan firman pada akhir zaman ini untuk Indonesia. Dalam rencana Tuhan, Indonesia akan Kau berkati, berkat-berkat rohani maupun jasmani Engkau limpahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Indonesia dilimpahi berkat-berkat rohani maupun jasmani. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau. Kami siap Engkau memberkati kami. Kami siap Engkau menyembuhkan kami. Kami siap Engkau melawat setiap pribadi kami masing-masing. Kami persiapkan tubuh, jiwa, roh kami menjadi sasaran hadirat Tuhan. Diberkati setiap pribadi, dilawat setiap pribadi oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang mengalami jalan buntu dibuka jalan yang baru, dan jalan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca dan menerima kebenaran firman ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Suratan 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudariku. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Allah itu menyatakan rahmat dan anugerahnya bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dengan Dia menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya. Dia hadir ke dunia ini berwujud dan memiliki nama baru, namanya adalah Yesus Kristus. Kekuatan, kuasa itu dicurahkan bagi umat manusia. Saat Dia menjadi manusia, Dia tidak ada salah, tidak ada pelanggaran. Di saat Dia dikatakan orang jahat, penghasut umat, Dia diam. Dia yang maha kuasa, Dia pencipta alam semesta, turun ke bumi untuk memberikan anugerah kepada umat manusia. Umat manusia yang bagaimana? Umat manusia sudah jatuh dalam dosa. Keturunan Adam Hawa itu sudah jatuh dalam dosa, memiliki bibit dosa, memiliki bibit pemberontakan di hadapan Allah. Saat itu Dia turun.
Dia menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya. Kalau yang disalibkan di kanan kiri Yesus Kristus saat itu penjahat, perampok, pembunuh manusia. Yesus Kristus disalibkan di tengah-tengahnya. Di saat yang satunya penjahat katakan, kalau engkau anak Allah, turunlah, selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Sementara yang satunya katakan, kamu itu bicara seperti itu tidak pantas. Kalau kita tersalib seperti ini karena kejahatan kita. Tetapi orang ini siapa? Kamu mengatakan seperti itu. Lantas orang itu berkata, Yesus, ingat aku di saat engkau turun sebagai raja. Yesus mengatakan, sejak saat ini engkau bersama-sama aku di Firdus. Saudara, ini penjahat yang disalib di sebelah Yesus yang satunya ini, selamat dia. Dia belum sempat untuk dibaptis, belum sempat untuk ibadah, tetapi karena percaya dia diselamatkan. Berbicara di sini mengenai 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi kita yang percaya korban Kristus, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah, belas kasihan Allah, tangan Allah yang maha suci diulurkan. Kekuatan itu yang pertama untuk melepaskan umat manusia dari cengkeraman dosa, dari rantai dosa. Dalam suratan Roma pasal 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus. Kalau umat manusia jatuh dalam dosa, bertimbun-timbun dosanya, sudah tidak ada pengharapan lagi masuk surga. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Sudah putus asa mengenai surga, tidak ada lagi karena dosa. Tetapi kasih karunia Allah, anugerah Allah itu hidup kekal dalam Kristus. Amin. Saya mengalami seperti itu, saudara. Mengenai kerajaan surga sudah tidak ada harapan lagi dulu. Saya menerima Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tahun 81 sampai sekarang. Mengenai kerajaan surga sudah tidak ada harapan, karena menurut keyakinan saya dulu, kalau amal baiknya banyak, itu harapan untuk mendapatkan tempat di surga. Tapi sebelum berbuat baik, sudah berbuat jahat dulu. Terus berbuat jahat, melanggar. Setelah tahun 81 saya menerima Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Percaya. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu, disalibkan itu untuk menebus dosa manusia. Yang percaya ditebus, dihapuskan dosa-dosanya. Coba Kolose pasal 2 dulu kita baca ayat
12 mulai sampai 15. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Jadi kerja kuasa Allah, kepercayaanmu itu membuat kuasa Allah itu bekerja membentuk iman kita, membentuk pengharapan kita, kasih kita kepada Kristus. Terus yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Jadi kalau orang itu berdosa, itu setiap saat dituduh kamu melanggar firman, kamu melanggar kekudusan, dituduh terus. Tapi kalau orang itu sadar itu dosa dan mohon ampun, pengampunan Tuhan berikan terus, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Kristus Yesus dipaku, tangannya, dua tangannya dipaku, kakinya dipaku, mahkota duri di kepala dikenakan, cambukan itu mendera di punggungnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, bilur-bilur Kristus. Firman mengatakan, yang sakit disembuhkan. Saat Kristus itu dicambuk bilur-bilur yang berdarah, darahnya menghapus dosa. Bilur itu sakit, nyeri di tubuhnya Kristus. Tapi bagi yang percaya pengorbanan Kristus, penyakit saudari disembuhkan. Amin. Penyakit dalam maupun luar disembuhkan. Di saat dia itu digantung di kayu salib, kelihatannya secara fisik kalah dia, mati dia, bahasa kasarnya modern dia, sorak-sorai orang-orang yang menyalibkan itu. Setelah Yesus itu katakan, Bapakku serahkan nyawaku kepadamu, terjadilah di situ gempa bumi, gunung-gunung meletus, kegelapan meliputi di sana. Tirai bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Tirai, selambu tirai bait suci yang tadi tertutup, misal ruang suci, ruang maha suci, tertutup khusus untuk imam besar yang masuk di ruang suci, ruang maha suci. Di saat Yesus Kristus itu mati di salib, menyerahkan nyawanya, tirai bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Terbelahnya dari atas sampai bawah, bukan dari bawah sampai atas, enggak, dari atas ke bawah. Artinya anugerah, kuasa, pertolongan, pembelaan itu datangnya dari atas, dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Seiring dia itu menyerahkan tubuh, jiwa, rohnya dengan menghapuskan surat hutang. Coba kalau orang itu punya hutang, hidupnya dikejar-kejar enggak tenang, saudara. Pas ditagih rasanya gelisah, belum ada yang untuk membayar hutang itu, gelisah. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, didakwa, diancam, itu setan itu mengancam, mendakwa kita siang malam, gelisah, tidak bisa tidur. Ya Pak,
Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ditiadakannya. Yang percaya pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota, surat utang, dosa, pelanggaran-pelanggaran dari kebenaran itu, dosa-dosa itu ditiadakan, dihapuskan. Bagaimana cara menutup? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Baca yang keras di situ. Cara menutupnya bagaimana? Ini saudara cermati, amati ini firman. Terima dalam hati. Dipercaya. Terus jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan Allah itu setia dan adil. Terus sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara percaya ini firman? Yang tertulis ini firman. Yohanes Rasul menuliskan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa-dosa kita, Allah pencipta alam semesta itu adil. Ia menghapus dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, disucikan. Amin. Ini cara untuk menutup dakwaan itu. Aku sudah mengaku di hadapan Bapa Surgawi. Aku sudah mengaku di hadapan Yesus Kristus, ampuni dosa-dosaku, ampuni pelanggaranku. Ada pertanyaan, siapa di antara saudara yang tidak pernah dosa, tidak melanggar kebenaran, selalu hidupnya mulus, tidak ada pelanggaran? Siapa di antara saudara? Angkat tangan. Berarti semua sering jatuh bangun dalam dosa. Jujur. Kalau kita jujur di hadapan Allah, Allah itu menghapus dosa kita. Allah itu menyucikan kita dari segala kejahatan, disucikan. Hidup kita dibersihkan, dibersihkan. Amin. Nah, kita baca Efesus pasal 6 ayat 10 mulai. Kalau ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi akhirnya anak-anakku, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat berdiri dalam kebenaran, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kuasa dari Yesus Kristus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini muslihat iblis. Kalau ada serangan, kamu jatuh dalam dosa, kamu melanggar kekudusannya, aku sudah minta ampun pada iblis. Nyahlah iblis. Ini tipu muslihat iblis yang dihancurkan pertama itu pikiran batin. Kalau saudara yakin kuasa darah sudah menghapus aku, nyahku iblis, hidupku baik suci. Amin. Terus karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dalam. Jadi saudara, perjuangan kita dalam dunia ini bukan melawan musuh kita, bukan manusia darah dan daging, tetapi melawan kuasa pemerintahan iblis, Lucifer, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Tipu dayanya dilawan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Nyahlah iblis. Saudara, perkatakan dengan iman, Yesus Kristus mati di salib itu untuk menganugerahkan kekuatan kuasa dalam hidup kita.
terima, imani. Saudara punya pengharapan. Lanjut. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran, dan berbaju zinakan keadilan. Ayat 14 ini, setelah itu saudara sadar aku sudah diampuni. Orang berdiri tegak. Berdiri tegak, berikat pinggang kan kebenaran, ikat pinggang. Kenapa ada ikat pinggang? Supaya kuat. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kulit misalnya, yang jasmani, itu bagus. Tapi yang dikatakan ini, ikat pinggang kebenaran. Kekuatannya itu kebenaran. Kenapa orang jatuh bangun dalam dosa perzinahan? Orang yang sudah jaya jatuhnya dalam perzinahan. Tidak berikatkan kebenaran. Kalau kebenaran menjadi ikat pinggangnya, mohon maaf, pakaian, celana tidak akan melorot untuk jatuh dalam dosa. Berdiri tegak berdasarkan korban Kristus. Kebenaran harus menjadi pegangan, kekuatanku. Saudara yakin dosa sudah diampuni? Saudara yakin hidupmu sebagai bait suci? Indonesia pilihan Tuhan, amin. Visi dan misi saudara harus mengembang ke sana. Dalam pergumulan saya bersama teman-teman saya untuk mengembangkan visi dan misi untuk Indonesia, belum untuk bangsa-bangsa. Coba yang Indonesia ini bangkit, berdiri kokoh tegak, bukan cuma memikirkan diri sendiri, bukan cuma memikirkan gerejanya sendiri, tetapi bagaimana supaya nanti di saat masa sukar ini teman-teman kita orang percaya itu ada sumber swadaya pangan di situ. Pergumulan saya dan teman-teman, kalau saya pas tidak di sini, saya tidak ngelencer ke sana sini, saya bergumul bersama teman-teman. Bagaimana supaya hal itu bisa terwujud? Saudaraku, berdiri tegap dalam kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, adil. Seperti Bapa di surga itu adil, memiliki bijaksanaan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Terus dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tipu muslihat iblis itu nyerangnya itu dari jauh, saudara. Tapi tamengnya perisai, kuasa darah Yesus. Perisainya kuasa dari hancurkan iblis. Jadi harus diterapkan dengan iman. Kaki perjalanan hidup itu mau menjadi saksi Kristus, mau menjalankan kebenaran firman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tetap selama-lamanya. Saudara, kalau dunia semakin gonjang-ganjing, kedatangan kekasih kita sudah sangat dekat. Amin. Sudah sangat dekat. Dalam segala keadaan, situasi yang mencekam, saudara bangkit. Kuasa darah Yesus Kristus. Iblis, nyako, tinggalkan tubuh jiwaku, tinggalkan keluargaku, lari dia. Ini tema, saudara. Belum saya sampaikan tema pemberitaan ini.
kuasa yang maha dahsyat. Ini sesi kedua. Sesi pertama disampaikan oleh Ibu Gembala. Kuasa yang maha dahsyat, yaitu kuasa darah Yesus Kristus, kuasa salib Kristus. Ini pergunakan perisai itu, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi dalam roh itu selalu berdoa, Kurio Sakti Lamaida Bina Tomiardo, memohon kemurahan Bapa Surgawi menyertai kita, menghancurkan musuh-musuh lawan-lawan kita, itu pemerintahan, 7 penguasa udara, penghulu-penghulu jahat, roro jahat di udara. Ini kita harus berdoa dalam roh. Kuasa darah Yesus Kristus, hancurkan segala tipu muslihat iblis. Panah-panah api jahat dihancurkan. Berdoa untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikarenakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi berdoa, kita saling mendoakan. Amin. Jadilah engkau kuat di dalam Tuhan. Ayat 10 itu. Sementara Ibrani pasal 10, setelah dikuduskan kita, dibebaskan kita, ayat 16 dan 17. Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Terus, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Haleluya. Haleluya, saudara. Amin. Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Kalau sudah diakui, Tuhan sudah menghapus, menyucikan, tidak akan diingat lagi. Tuhan menaruh hukum, menaruh kebenaran firman di benak kita, batin kita, ditaruh. Itu bisa terjadi oleh karena sebab oleh satu korban saja, itu ayat 14, Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dikuduskan bukan berarti percaya Tuhan Yesus Kristus, dosanya telah dihapus, setelah itu hidupnya semau gue. Tidak begitu. Jadi menjaga hidupnya sebagai bait Roh Kudus, dijaga. Nah, setelah itu saudara, kita akan membaca kembali di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang ke 11 ayat 16. Ayat 6 saudara, mohon maaf, ayat 6. Efesus pasal 4. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara percaya Allah ada di sini. Jadi setelah disucikan, dibekali, dianugerahi kekuatan Allah, iman, pengharapan, dan kasih, itu dibangun oleh kekuatan salib, oleh kekuatan darah Yesus Kristus. Dibangun, setelah dibangun, disucikan, dibersihkan hati nurani kita, bersih. Telah bersih, firman yang ditaruh di situ, firman, sang sabda,
bertata dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara senang Allah bersama kita? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus itu suci, yaitu kamu. Barang siapa merusakkan bait suci, Allah akan merusakkan orang itu. Jaga bait suci. Jadi di saat kita datang kepada Allah, Allah ada. Dan saudara, di mana saudara ada itu, Allah ada di situ. Kenapa memiliki keyakinan demikian? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Baca di situ. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu, saya, bait Allah. Di mana saudara berada, Allah menyertai saudara dalam Roh Kudus. Kalau kita bersikap doa, yakin Allah ada di sini, ada dalam hidupku, ada di depanku, ada menuntun hidupku. Berarti kalau kita mau melanggar kebenaran, Sang Maha Kuasa ada di sini, harus dihormati. Allah mengetahui aku kalau aku melanggar Dia. Apa yang kita lakukan, Dia Maha tahu. Amin. Amin. Saudara, mengapa 1 Korintus pasal 1 ayat 18 itu dibukakan rahasia besar kekuatan Allah? Jemaat Korintus itu mengalami pembaruan dari hari ke sehari. Pintu gerbang masuk, ketemu dengan kurban bakaran, ketemu dengan bejana pembasuhan, mengalami pembaruan hidupnya dari hari ke sehari. Selalu memanfaatkan korban Kristus, sehingga jemaat Korintus itu mendapatkan kasih karunia Allah. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 mulai. Itu anugerah yang diberikan. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 mulai. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Terima kasih, saudara. Setelah jemaat Korintus dibersihkan hati nuraninya, dipenuhi Roh Kudus. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada jemaat Korintus. Karunia hikmat, karunia makrifat, hikmat pengajaran firman, makrifat bicara berdasarkan apa yang dia lihat, hikmat makrifat,
Yang ketiga, karunia iman. Yang diimankan, yang diimani, yang diperkatakan jadi akan jadi. Itu iman. Saat ini saudara diajar, dididik untuk memiliki iman. Allah itu menyertai kita. Allah itu hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah ibadah kita. Allah hadir. Kita dididik, dilatih untuk beriman, berkata-kata seperti Allah bicara. Jadilah terang, terang jadi. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi kalau kita mengimani, meyakini Allah hadir di setiap langkahku, jagalah benak, pikiran, hati, kesucian hidup. Saudara mau perkataanmu terjadi, doa-doamu terjadi, terjawab? Amin. Haleluya. Karunia, kesembuhan, mujizat. Jadi kalau saudara mendoakan orang sakit, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, jangan besar kepala terus sombong, jangan. Itu karunia. Ingat, manusia itu hanya setitik debu tanah liat. Kalau dianugerahi, Allah berhadirat di dalam relung hati, itu karena darah Kristus Yesus di Bukit Golgota. Amin. Bernubuat, nubuatnya terjadi. Wah, saya kok. Itu karunia Roh Kudus. Saudara dianugerahi. Jangan sombong. Karunia untuk membedakan roh-roh. Orang ini mendapatkan karunia apa? Ini apa? Bukan cuma membedakan ini setan apa ya, bukan. Karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau saudara dianugerahi bahasa roh, pakai. Karena orang yang berkata dalam bahasa roh membangun diri sendiri, kedekatan dengan Allah. Pakai itu. Ada indikasi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini didapatkan oleh jemaat Korintus. Tadi contoh-contoh untuk membebaskan orang-orang percaya. Kolose pasal 2, Efesus supaya jadi kuat kita, terus memiliki keyakinan. Kalau kita datang kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan, datang ibadah, Allah itu hadir di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah pertemuan kita. Allah hadir seperti perkataan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Nanti disambung Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Silakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di negeri ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ya. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sepakat, sehati. Sehati. Berkumpul 2-3 orang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir. Lah kalau sendiri Pak Gembala bagaimana? Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kedua ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dididik untuk memiliki iman yang hidup. Sekalipun yang berkumpul itu 1, 2, 3 orang. Kalau cuma sendiri, kasih Tuhan dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kasih Dia, juga kasih sesama kita manusia. Doakan mereka supaya mereka diselamatkan. Amin. Kuasa yang maha dahsyat, yaitu kuasa kurban Kristus. Kuasa yang maha dahsyat itu membuka, atau Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh karena darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita yang mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati orang yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin, saudara. Amin. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir baik itu terbelah dari atas sampai bawah. Terbuka kasih rahmat Tuhan atas kita. Terbuka pintu-pintu berkat pertolongan. Terbuka pintu-pintu usaha saudara. Terbuka. Perkatakan Allah menyertai hidupku. Perkatakan Allah membuka jalan baru untukku, untuk keluargaku, anak cucu cicitku. Terbuka jalan baru untuknya. Jalan yang baru, jalan yang hidup. Kalau usaha hidup, saudara bisa menikmati usaha itu. Rezeki selalu mengalir. Tetaplah berusaha. Jalan yang baru selalu Tuhan bukakan untuk saudara. Rahmat Tuhan turun atas kita. Dia menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya supaya kita memiliki iman. Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, yang maha kuasa turun dalam kehidupan kita. Rohnya ada dalam hati jiwa roh kita. Oleh karena apa? Darah pengorbanan di Bukit Jojoba sampai detik ini, darah itu tidak ada kurangnya kekuatan. Semakin membara kasih Allah untuk kekasih-kekasihnya. Saudara percaya menjadi kekasihnya Allah, saudara diberkati. Dibuka jalan yang baru bagi kita oleh karena pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya yang berkumpul ini, maupun dimanapun saudara berada yang mendengarkan firman ini. Diberkati Tuhan. Milikilah iman yang teguh, pengharapan dan kasih pada Allah yang menciptakan alam semesta. Buat di dalam kerajaan surga, buat pengorbananmu di Bukit Golgota, penderitaanmu melepaskan kami yang menderita. Sakit, penyakit, penderitaan umat manusia ditanggung Kristus oleh kuasa bilur-bilur Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, segala dosa-dosa dihapus, disucikan, tubuh jiwa rohku menjadi bait roh suci. Tuhan bersamaku, berkat-berkat rohani dan jasmani tercurah dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, saudariku kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kita semua, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.